Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beliau Imam Syatibi muji Quran. Di kula waca mulai bismillahirrahmanirrahim bada'tu bi bismillahi fin nasmi awwala tabaraka rahmanan rahiman wa mau ila wa sannaitu sallallahu rabbi ala ridha muhammadinil muhdi ilan nasi mursala. Terus wa itratihi summa sahabati summa man talahum ala lisani bil khairi wabala. Terus ketika beliau muji Quran ngendikane wa ba'du fahablu wa fina kitabu fajahid bi khiblal ida mutahabbila. Terus kamu harus bangga karena kamu ditunggoni Quran fahablu wa fina. Artinya jadi orang Islam itu harus bangga, harus senang karena kita dipandu, diayomi oleh hablu wa fahablu wa fina. Fajahid bi, maka kalau kamu berjuang harus dengan logikanya Quran. Di sini disarai ketika ngendikan fajahid bihi wal murad bil habail adillatul qur'ani allaihatu wa hujajuhu alwadihatu. Jadi yang dimaksud dengan tali Allah adalah logika yang dibangun oleh Quran. Saya sedikit cerita tentang logika yang dibangun. Misalnya begini. Dulu itu ada orang Arab yang sangat cerdas. Beliau sering jadi delegasi ketika pembebasan tawanan. Orang sampai disuruh pembebasan tawanan itu artinya orang yang biasa ahli negosiator top. Ketika perang Badar itu kan Nabi menang, sehingga orang-orang tokoh kafir banyak ditawan Nabi, disebut Asra Badrin. Yang diutus itu namanya Muhammad bin Mut'im, Jubair bin Muhammad bin Mut'im. Itu diutus, dia kafir betul. Delalah pas diutus itu, kan Nabi dulu udah ada hotel zaman itu, jadi orang-orang musyrik sampai perdebat, yang nginepnya di masjid. Tapi ojo terus jadi hukum saya orang musyrik orang nginep. Dulu itu ya memang kondisinya seperti itu. Delalah Nabi pas sholat maghrib baca surat Wattur wa kitabim mastur fi rabbim mansur wal baitil ma'mur wasafil marfu. Itu dia tertarik dengan kalamnya Quran. Makanya kalau sama tidak bisa tafsir itu harusnya susah sesusah-susahnya. Karena orang kafir saja paham. Masa kita santri tidak paham? Loh, Sayyidina Umar itu masuk Islam gara-gara dengar apa? Quran. Menjadi muslim karena paham atau karena tidak paham? Hadal kafir aslama bi barokati sema'il Quran. Ya ora krono wong Arab iki, padune ngeles ini. Nah, setelah dibaca Wattur wa kitabim mastur fi rabbim mansur wal baitil ma'mur. Dia itu orang yang sangat cerdas. Ketika Allah mulai berargumen, di antara kalimatnya kira-kira gini, kata Allah, saya ada Tuhan tidak apa-apa, yang Tuhan kamu tidak apa-apa, yang Tuhan kalian tidak apa-apa, kata Allah. Tapi jadi Tuhan itu ada prosedurnya, ada syaratnya. Jadi presiden ya harus menang pemilu, jadi bupati harus menang pil. Ya kalau jadi Tuhan ya syaratnya menciptakan langit dan bumi. Oke, kamu Tuhan tidak apa-apa, kata Allah, tapi harus ada aturan mainnya. Kalau ngaku cucu Baisam ya harus salim lah kayak gitu. Ada aturannya. Ojo mau dihormati tok gratisan, harus ada aturannya. Nah, untuk jadi Tuhan itu ada aturannya. Lho kalau nirakna dawuh Mbah Zubair, mun kowe anakku kudu alim, mun dawuh Gus Najih gitu, kowe anakku kudu alim. Sehingga aturan mainnya jelas. Mboten nyinggung niki aturan. Enggak apa-apa kata Allah, saya ada Tuhan, yang Tuhan kamu. Tapi penuhilah aturan jadi Tuhan. Apa itu? Ya amkhuliku min ghairi syai'in. Kalau kamu jadi Tuhan harus kamu menjadi makhluk pertama atau orang pertama. Tidak ada yang mendahului kamu. Itu jenis disebut amkhuliku min ghairi syai'in. Jadi kamu wujud tanpa ada bapak, tanpa ada ibu, tanpa di bumi. Seperti Isa ya tanpa bapak, tapi dia lahir di bumi. Isa dengan bumi dulu mana? Kok enak gak ikut ciptakan, ikut jadi Tuhan. Amhumul khaliqun, ya setidaknya Tuhan itu pencipta lah. Terus ditanya terus, diteror terus, am khalaqus samawati wal ard. Apa kamu menciptakan langit dan bumi? Wah terus sampai akhirnya dia tidak kuat. Nabi ketika baca itu setelah sholat maghrib dia nangis. Ya Muhammad katanya, habis akal saya, otak saya habis, tidak bisa menandingi apa yang turun ke kamu. Saya masuk Islam. Nah itu namanya hujat. Orang itu enggak bisa bergeming. Makanya Allah kalau adu argumentasi itu begitu fasihnya. Qul ara'aytum ma tad'una min dunillah aruni madza khalaqu minal ardi am lahum syirkun fis samawati. Itu nih kita terus.
Allah itu rileks saja. Kul ara'aytum ma tad'una min dunillah. Coba kenali apa yang kamu sembah selain Allah. Aruni madza khalaqu minal ardi. Mbok ya kalau ngaku Tuhan itu pas aku gawe bumi urun lah, melok lah. Melok roan lah. Am lahum sirkun fis samawat. Paling gak pas gawe langit itu melok bantu. Urun. Sirkun itu kontribusi. Aku gawe langit bumi ora urun, pas gawe langit yo meneng ae. Ngerti-ngerti ngaku pangeran. Ku apa-apaan jadi. Wah itu kan orang jari top tenan Muhammad sing turun niku sudah Islam saja Islam. Ya itu makanya ini ketok nak Imam Syatibi itu ahli tafsir. Sehingga kalau muji Quran dan disare di Sirajul Qorek yang dimaksud hujah itu apa? Adalah adillatul Quran al-la'ikhah wa hujajuhu al-wadihah. Jadi Quran itu kalau sudah berargumentasi tidak bisa dibantah. Dan Allah rileks saja. Makanya Allah ketika disaingi itu tidak terus aruni madza khalaqu minal ardi am lahum syirkun fis sama. Kata Allah enggak apa-apa kamu menyembah iblis, menyembah setan enggak apa-apa, tapi buktikan kalau setan dan iblis itu pencipta langit bumi. Ternyata enggak ma asyatuhum khalqas samawati wal ardi wala khalqan fusi. Mbok yo kalau nuhankan sesuatu tuh yo dipikir lah. Syarat sahnya jadi Tuhan itu harus pencipta, enggak didahului oleh siapapun. Ada aturannya. Jangan selonang-selonang ngaku Tuhan. Sehingga ketika Fir'aun ngaku Tuhan, itu argumennya Nabi Musa itu pernah dimentahkan oleh Fir'aun. Ketika Fir'aun tanya Musa, wa ma rabbul alamin? Nabi Musa sempat jawab, rabbus samawati wal ard, yang nuhani langit dan bumi. Fir'aun masih bisa ngeles. Soal di bumi saya kemana-mana jalan, ma'alim tulakum min ilahin ghairi. Saya tidak pernah melihat Tuhan selain saya, yang dituhankan saya. Soal kemungkinan Tuhan Anda di langit, fa'ukit liyaha maun alatini faj'ali sorkhalla ali at-toli'u ila ilahi Musa. Sudah, Haman saya bikinkan piramida yang tinggi supaya saya bisa melihat Tuhannya Musa. Beliau itu kan celaka kalau betul Fir'aun naik pasti tidak melihat Tuhan karena Tuhan tidak bisa dilihat. Wong kita yang mukmin yang kiai aja tidak bisa lihat apalagi Fir'aun. Wes kiai wis gus wis ana sing salam tempel ora iso delok. Kadang digoleki barokah ora iso roh apa meneh. Fir'aun. Akhirnya Nabi Musa ganti argumentasi. Dan itu argumentasinya sederhana tapi Fir'aun kalah. Rabbukum wa rabbu abaikumul awwalin. Sing mengerani buyut-buyutmu. Cara bahasa kudus ngono ae gampang. Akhirnya para punggawa Fir'aun mikir, nak Fir'aun pangeran berarti bapaknya ra di pangeran, bae ra di pangeran. Kan pangerane balita kan kira-kira gitu. Dengan Fir'aun punya bapak, punya mbah, punya buyut, berarti Tuhan datang terlambat. Berarti mbah-mbahnya tanpa Tuhan. Ngamuk Fir'aun. Lah di sini hebatnya Quran. Makanya tersana wa qala rajulun mu'minun min ali fir'auna yaktumu imanah. Gara-gara logika itu sebagian mereka sudah iman. Karena enggak terbantahkan bahwa Fir'aun tidak Tuhan itu enggak jelas itu. Makanya banyak yang iman meskipun yaktumu iman. Lah yang yaktumu imanahu ini pula orang yang wajah rajulun min aqsal madinati yas'a qala ya Musa innal mala'a ya'tamiruna bikal yaqtuluka fakhrus inilah kaminan nasir. Dia itu ikut rapat. Besok Musa tangkap dan bunuh. Karena dia mukmin, hakikatnya mukmin tapi pura-pura kafir. Dia tahu hasil rapat, keputusannya bunuh siapa? Musa. Jadi pasukan besoknya mau nangkep, malam itu ini sudah nemui Musa. Tadi malam saya ikut rapat, keputusannya Anda besok ditangkap. Maka sebelum ditangkap kamu lari. Jadi kadang-kadang wong khianat itu ya rada ana gunane, paham nggih? Tapi khianat apik. Ya dalile niku. Tapi ini saya cerita betapa argumentasi Quran itu musuh saja tidak bisa bantah. Makanya kata beberapa mufassir, kenapa pertama surat turun untuk Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Itu Allah sama juga mengatakan gini, bacalah Tuhan. Tuhan itu siapa? Ya Tuhan yang berstatus khalaqah. Masa Tuhan berstatus khuliqah? Ya di mana-mana Tuhan harus berstatus khalaqah, pencipta. Masa Tuhan berstatus khuliqah, diciptakan? Terus orang kafir mulai mikir, berhala diciptakan, ini diciptakan. Jadi hafal Quran itu ya diilmoni lah, jangan hafal toh. Kan kita punya guru-guru yang alim. Di sini ada Qudsi, ada TBS, sarananya banyak. Dulu ketika Mbak Arwani ada Batu Rehan, selalu di Kudus itu ada orang alim, hafid-hafid dulu juga orang-orang alim, kata Mbak Arwani, Mbak Saroni, Stanten, Mbak Hisham, semuanya punya tulisan-tulisan. Jadi saya mohon sampean jangan berdalih karena fokus Quran kalau raiso ngaji.
Mbok maksudnya ku nak nyuwun aku. Ojo aja-aja, ora usah diterusno lah. Karena eman itu, logika Quran yang seperti itu tuh eman. Quran itu misalnya klaim-klaiman kitab suci, Quran tuh fair. Itu nih bi kita min qabli hada au atharatin min ilm. Kalau kamu tidak percaya Quran, tidak percaya Taurat, nggak apa-apa. Kamu bikin buku tandingan, tapi yang sekualitas Quran. Dan itu Quran tenang saja, silahkan ngarang. Kalau kamu ngarang sendiri tidak bisa sama teman-temannya. Kul fa'tu bi suratim. Kalau kurang orang banyak, buat usyuhada aku ngajak konco. Wakhirnya tonan, ada kompetisi. Siapa yang bisa ngarang nandingi Quran? Itu orang Quraisy nyerah semua. Akhirnya ada orang agak sableng gitu, bilang mampu. Namanya Musailamah, nama? Bagi ini macam ini Musailimah. Kalau ngaji bolak-balik orang semua macam Musailamah, nama macam Musailimah. Gara-gara roh akten nih, jadi rata-rata itu macamnya apa? Musailamah atau Musailimah? Trennya apa? Musailamah. Itu akhirnya ngarang ketika dengar wadzariyati dzarwa falhamilati wikra faljariyati isrofal muqassimati amro. Karena dengar itu kan pikirannya sama-sama diakhiri ta. Terus pokoknya pikirannya gitu. Padahal wadzariyati dzarwa itu zarrah itu kekuatan yang dahsyat. Disaingi wazariati zar'a falhasidati hasda. Terus falkhobizati khubza fallakimati lukma. Jadi terus sampai yang pesen itu iki apa-apaan. Jadi mau wal zariati zar'a demi perempuan-perempuan yang menanam padi. Wal asbar ditanam ya wal hasidati hasda demi perempuan-perempuan yang memanen. Berarti panen wal khobizati khubza kemudian jadi roti. Terus fallakimatin kemudian diuntal. Ngasih pesenku protes. Iki apa-apaan. La yaqulu hadza ila majnun. Sampai sing pesennya kecewa, sing order kecewa. Wah yo ora kasil nek gumuk nyanyi Quran yo ora kasil. Iku apa-apaan niku wong perapatan nak iso kira-kira gitu. Jadi makanya Quran itu ya santai saja, enggak apa-apa. Kalau kamu tidak percaya Quran, kul fa'tu bi asyri suwarim mislihi muftariyat. Kalau asar enggak bisa surah saja, enggak kalau 10 surat enggak bisa satu saja. Dan Quran fair sampai wa tu man istata'tu min dunillah. Enggak apa-apa kamu minta bantuan. Sehingga ketika dikarang nyanyi alam nasroh adib ja'u madib nyanyi parah. Kalau niku apal ora krana kula pecinta Musailamah karena saya peneliti. Nyanyi alam taroh itu begini. Al-filu mal-fil wa ma adraka mal-fil lahu khurtumun tawil wa dailuhu qasir. Kamu tahu apa itu gajah itu apa? Gajah itu hewan yang khurtumun tawil punya apa? Belalai yang panjang tapi lahu dailun qasir tapi apa itu ekornya pendek. Yang pesen saja kecewa. Lha iku cah cilik ya roh nak gajah. Kok ora mbok sifati pisan nak ngideki kowe matek. Bandingkan dengan Quran biasa. Jadi kualitas Quran itu luar biasa. Nah, sehingga terus kita ini harus tahu bahwa mukjizat Nabi tertinggi itu apa? Quran. Makanya Burdah itu kalau muji Quran itu luar biasa. Ayatul hakim minar rahmani muhdatsatun qadimatun sifatul musifil tapi terus sampai saat terus wa hakamatun fama yubkina min subain saat terus. Di antara sifat yang diutarakan Burdah apa? Kalau berdebat itu tidak pernah kalah. Ya tadi Quran itu kalau berdebat itu tidak pernah kalah kayak tadi. Ketika Musa mensifati Tuhan dengan status Tuhan langit dan bumi, Fir'aun itu masih ngeles. Jadi ketika dikatakan yang nuhani nenek moyangmu, mafhumnya apa? Fir'aun tidak Tuhan karena punya nenek moyang. Kalau Fir'aun Tuhan berarti nenek moyangnya tanpa Tuhan. Ya, ini cerita-cerita tentang apa mukjizatnya. Kalau cerita sidik tentang Qiraah Sab'ah. Ini kemudian sesi kedua nih. Qiraah Sab'ah niku Asy-Syatibi fi Sab'ah bimanzilatin Nawawi fil fiqhi. Terus Imam Syatibi mendokumentasi Sab'ah itu bimanzilatin Nawawi fil fiqhi Syafi'i. Jadi orang tahu mazhab fikih Syafi'i semuanya lewat jalur siapa? Imam Nawawi. Padahal Imam Nawawi itu sudah abad ke-6. Tapi begitu juga orang tahu Sab'ah itu semuanya barokahnya Imam siapa? Syatibi. Sehingga identik orang yang ingin belajar Sab'ah pasti pernah belajar Syatibi. Syatibi maksud nazuman yang terkenal Syatibi ya.
Jadi tidak bisa ndak. Meskipun sebetulnya Imam Syafi'i sendiri itu ya punya indukan. Gini niku Abi Amrin Ad-Dhani. Jadi Abi Amrin Ad-Dhani ini sebenarnya yang hakikat indukan Syafi'i. Punya kitab namanya At-Taisir fil Qira'atis Syafi'i. Nah, di kita sebagai peneliti Sab'a itu lahir dari mana? Kalau secara talaki, lahirnya Sab'a itu dari riwayat. Al-qira'atu sunnatun mutaba'ah, qira'atu sunnatun mutaba'ah. Tapi apapun itu riwayat, Sab'ah itu bisa dianalisis oleh pakarnya, oleh ahlinya. Saya beri sekian contoh bahwa Sab'ah itu bisa dianalisis. Dan contoh ini pasti benar, tidak mungkin salah. Karena sesuai yang ditadwin, sesuai yang dibukukan para ulama. Kalau ada hamzah satu, ditambah ada lagi karena istifham. Ya normalnya dibaca semua, misalnya a'jamiyun. Memang a'jamiyun itu maknanya orang ajam. Memang sudah berhamzah. Lalu ada hamzah istifham. Kemungkinannya ya bitahqiqil hamzatain. Terus kita baca apa? A'jamiyun. Atau karena dua hamzah ini jejer, kemungkinannya kita baca idgham. Berarti baca a'jamiyun. Tapi sanad kita kira atau asim min riwati Hafiz bacanya apa? Tasil. Sehingga kita baca apa? A'jamiyyu wa'arab. Begitu seterusnya di semua tema-tema Sab'ah. Nah, kenapa hamzah itu bisa jadi korban? Karena hamzah ini huruf oportunis. Sebenarnya sampean bingung nggak lah? Enggak sekali kita bingung tak lereni. Mulanya sampean harus pura-pura paham atau paham betul. Saya beri sekian contoh. Sampean kalau ngaji sorof, itu kan amana, yu'minu, imanan. Terus ujuk-ujuk fahuwa mu'minun, wadha kamu manun, terus amin. Sekarang kita elal satu-satu. Engkau tak wacana kitab Sab'ah ini, kitab tinggalane Mbak Isam. Kulo ge gadah. Yo gadah tahu tak sinau nih. Kalau cucu Mbak Isam ingin bersaing kalian kulo kudu sinau kitab niki khatam. Nanti baru nantang kulo. Macane bener di. Ojo mau di dokumen tok ora diwaca. Nak ndelok kumuwe ketoke ora tau diwaca. Mboten sampe rasa tersinggung biasa mawon. Kalau beri contoh, amana asluhu a'mana ala wasni af'ala istama'at alhamzatani. Walhasil terus fakulibat saniyatuhuma napa alifan. Jadi napa amana. Tapi orang-orang iklal itu ya oportunis. Amana diganti alif karena harokatnya fathah. Harusnya ya yu'minu diganti wawu yu'minu. Maka ada qiraah yu'minu. Mu'minun bukan mu'minun tapi mu'minun, yaitu qiraahnya Abu Ja'far Al-Qari. Nah sekarang a'mana yu'minu i'manan harusnya. I'manan diganti jariyah menjadi apa? Jadi ubdilat al-hamzatus saniyah ya'an liwuku'iha ba'dal kasri. A'mana ubdilat hamzah saniyah alifan liwuku'iha ba'dal fathah. Normalnya yu'minu juga dielal. Tapi Imam Asim ini aneh. Amana di'elal, innalladzina amanu di'elal, bukan a'manu. Tapi yu'minu tidak di'elal, masdar di'elal lagi, isim fa'il tidak di'elal. Qad aflahal mu'minun. Fi'il amar di'elal lagi, wailaka amin, bukan wailaka amin tapi wailaka amin ala wazni af'il. Awas tuh kena bingung langsung tak lereni berarti. Lanjut. Sehingga hamzah itu apa? Hamzah itu mala surata lahu min lafdhi. Hamzah itu satu huruf yang oportunis, tidak punya bentuk. Nah, gara-gara gak punya bentuk itu ada sekian ulama cara menduga. Apakah ketika ditulis wawu itu hamzah apa memang wawu? Ayo saiki jawab sing putu-putu Baisam. Ketika ditulis wawu itu hamzah apa wawu? Nah, Imam Asim milih partai itu wawu. Sehingga beliau baca walam yakullahu kufuwan ahad. Padahal seluruh dunia tahu kalau kufuwan di sini maknanya kuf'an. Karena dari mahmuslam kafa ayak fa'u kuf'an wa maknanya walam yakullahu kufuwan ahad dan tidak ada seorang pun yang menyamai Allah. Kafa'ah kuf'an itu mahmus lah. Kalau dibaca wawu orang ngira itu nakis. Padahal itu tidak nakis sama sekali tidak. Sehingga
persaingan di sab'ah, kalau boleh dibahasakan persaingan. Ada yang baca kufuan, ada yang baca apa? Kuf'an. Mulane wong kok jowo sinau sab'ah tok bar setor wis gak roh alasane. Ya tak warai sampean. Mesti tak warai mbek ngamuk. Nah. Sehingga maknanya huzuan juga sama. Sing maknane ngenyek iku haza'a yahza'u hus'an harusnya. Tapi Imam Asim baca huzuan. Tapi beliau di fi'il baca pakai hamzah. Allahu yastahzi'u. Maka ada pesaingnya yang baca yastahzi. Dong ya. Karena ditulis suratil ya. Sehingga dibaca apa? Yastahzi. Nah itu terjadi perdebatan ulama. Karena di Rasm Utsmani hanya tertulis wawu ya alif. Kalau sampean latihan khot Ja'a umru'un. Setelah ro tulisannya apa? Wawu karena dhamma. Kalau ro'a itu imro'an ditulis alif. Jangan fathah, alif karena setelah fathah. Marortu bimri'in ditulis pakai ya karena ba'dal kasr. Sama-sama maknanya ya seorang umru'un itu, tapi khina raf'i kutibat bil wawi wa khina nasbi bil alif wa khinal jarri atau wa khinal kasra bil ya. Yo angel tenan ngaji sapah. Nak dipikir ganti ini. Tapi nak fotokopinan setor bari kuwe setor ya sudah. Nah, sehingga harus ada yang menekuni itu. Alhamdulillah Mbak Hisam termasuk menekuni itu karena beliau diperintah Mbak Munawir untuk ngaji sama Mbak Arwani. Padahal dulu temannya. Karena yang lebih dulu belajar sapah siapa? Mbak Arwani. Tapi sapah itu bisa dianalisis. Ya caranya seperti yang saya katakan tadi. Dan peristiwa tersulit dalam sab'ah yaitu hamzah. Makanya tadi misalnya Al-Ana misalnya. Fir'aun itu ketika mau mati kan iman. Ya kita tahu ya Fir'aun setelah mau mati terus Jibril gak terima. Kok enak nih dunia kurang ajar kok mati husnul khotimah. Jadi Jibril itu cara manusia ya rontok-rontok piye, rontok sentimen. Masyhur itu ketika Fir'aun mau ngelafatkan la ilaha illallah dijejeli. Tapi ra dijejeli tekek ke sama. Iku go sapang karena enggak ada tekek pas iku dijejeli napa? Turab. Fadas safifihi at-turab. Terus sambil ngendikan al-ana waqat asaita qabl. Kita tahu harusnya lafaz hanya al-ana ing dalam saiki. Yaitu hamzahnya hamzah bawaan al, terus ketambahan hamzah istifham. Mestinya ya al-ana, ono to ing dalam saiki. Mosok saiki kowe iman, waqat asaita qablu dhisik kowe kurang ajar kok enak. Wong kurang ajar kok husnul khotimah. Ana kurang ajare mau terima delok film gak masalah, iki kurang ajar nganti ngaku pangeran. Jadi yo ono malaikat sentimen itu, ono wong ape husnul khotimah ora oleh. Tapi cara kula wis setuju malaikat Jibril, cara Fir'aun akhirnya husnul khotimah yo mangkel tenan. Dia masuk kategori hidup poya-poya mati masuk surga. Makanya al-ana waqad asaita qablu wa kunta minal mufsidin. Nah, nak ndelok tren seperti itu, tren bahwa ada dua hamzah itu pasti idgham. Ya harusnya bacanya ajamiyu wa arabi. Tapi karena qiraah sunnatun mutabah, guru-guru kita baca tasil ya kita baca ajamiyu wa arabi atau tas. Itu seterusnya. Jadi jangan sampai kita tidak tahu asal usul sab'ah. Nah, sekarang terakhir contoh terakhir. Paling 10 menit nih. Nanti mulai bingung alhamdulillah ini karena sekali bingung berhenti. Sekarang sing maknane cerita itu apa? Loh ini saya menghormati Mbak Hisam karena beliau guru sab'ah. Sing maknane cerita itu naba'a. Ya kan amma yatasaalun anin nabilah. Maknane naba itu cerita. Ketika seorang nabi disuruh Allah ya masih pakai hamzah. Nabi ibadi anni anal ghafurur rahim. Berarti nabi critakno sira. Umumkan ke semua hambaku anni anal ghafurur rahim. Ketika seorang nabi punya tamu wa nabihum an dhaifi semuanya pakai hamzah. Nah, sekarang fan nabiyyu man amarahu wa bin naba an ahkamillah. Nabi itu siapa? Nabi adalah orang yang diperintahkan Allah untuk menceritakan ketentuan-ketentuan Allah. Normalnya pakai hamzah, bukan pakai ya. Nah, di sini kenapa Imam Nafi' baca wan nabiin? Ya ayuhan nabiu. Dong ya. Lu dong tenan to. Nah, ora leren. Paham ya? Ya pinter lah. Nak pinter berarti iso leren nih.
Jadi kemungkinannya loro cara Abu Nawas, mulang wong pinter ya leren uga ora ana gunane. Mulang wong goblok ya wajib leren ora ana gunane. Sing wong pinter ora ana gunane mergo nguyahi segara taksilul hasil, sing ora paham diulang ya ora ana gunane mergo dadi wa ala kulli halin rasido jam 3 ngoten mawon kan. Nah, karena maknane naba itu cerita, wan nabiyu adalah orang sing mumbiun anillah atau nabiun anillah, disebut nabi ibadi wa nabihum andaifi. Di sini hebatnya Imam Nafi' bukan baca ya ayyuhan nabiyu tapi baca ya ayyuhan nabiu pakai hamzah. Karena memang dia tidak nakis, dia itu mahmus lab. Mahmus apa? Lab. Makanya ada cerita meskipun itu dhaifah, itu ada orang Bani Tamim. Bani Tamim itu satu suku di Arab. Itu sowan Kanjeng Nabi, nimbali Kanjeng Nabi ngeten, ya Nabi Allah. Terus Nabi gujeng sambil tertawa Nabi ngendikan, ana Quraisyun, saya ini orang Quraisy. Nah, orang Quraisy itu diskusinya, logatnya, cara ngendikannya anti hamzah. Makanya terjadi kaidah fa Quraisyun lam tuhammis wa banu tamimin tuham. Sehingga orang Quraisy enggak suka baca huzuan tapi enggak suka baca huzuan tapi baca apa? Huzuan. Enggak suka baca kufuan tapi kufuan. Orang Quraisy enggak suka bilang ya Nabi Allah tapi ya Nabi Allah. Makanya terus masyhur dalam ilmu qiraah sabah fa Quraisyun lam tuhammis wa banu tamimin tuhammis. Jadi orang Quraisy suka apa enggak suka hamzah, orang Banu Tamim suka hamzah. Tapi itu menjadi barokah. Andai kan tidak ada qiraatun Nafi', maka kita tidak tahu kalau kufuan itu aslinya kufuan. Kita tidak pernah tahu kalau ya Nabi Allah dari ya Nabi Allah. Nah, di sini hebatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Jibril mengajarkan satu model bacaan, as'alullah ta'ala mu'afatah, inna ummati la tutiku dzalik. Saya mohon sekali jangan seperti itu, umatku tidak akan mampu. Saknya falam azal astazidhu, saya minta pertambahan sampai menjadilah qiraah apa? Sab'ah. Karena ada beberapa daerah yang lafadz no hamzah itu tidak bisa. Apalagi hamzah model makhraj kudus, wis kangelan tenan muni a ora iso. Sampai gurune ustad, oh iki mlebu ya. Angel diterangno terus. Nah, sehingga hamzah ini huruf pantangan. Nah, karena hamzah itu makhrajnya berat, terus dimukhaffaf dengan cara mengganti dengan huruf sing tunasibul harokah. Ingkanat ba'dal fathah diganti alif amana. Normalnya ba'dad dhammah diganti wawu. Harusnya tidak yu'minu tapi yu'minu. Makanya ada qiraah yang yu'minu mu'minun. Nah, itu logikanya ngoten. Kowe dirungokno wae paham ora. Tapi nek sampean misale muni Gusti, kula nyucekno jenengan. Nyucekno jenengan itu misale wong sing dongane terkabul, nyucekno jenengan pengiran tenan tak jaluki ya ngabuli. Dia punya subjektivitas, jika suatu saat nak dongane ra terkabul, jare nak donga mesti dikabulno. Saiki ngobot, maksudnya piye to Gusti kan protes. Jika saya katakan dan saya yakin betul dan saya tidak takut malaikat dalam hal ini, saya yakin betul. Kenapa malaikat itu disalahkan Tuhan saat mengatakan nahnu nusabbihu? Karena malaikat salahnya itu bilang wa nahnu nusabbihu. Kita membaca tasbih. Ya Allah, bagaimana mungkin kau mengangkat Adam jadi khalifah? Sementara Adam nanti perilakunya wa yasfikun dima. Atas alufiha ma yusidu fiha wa yasfikun dima. Nanti Adam paling rusak bumi, mengalirkan darah. Padahal kita ini nusabham kita ini membaca tasbih mensucikan engkau. Kata malaikat kita malaikat mensucikan engkau. Itu menjadi malaikat salah karena pangeran malah tersinggung. Wong darani aku suci kok dirabokno keputusanku salah. Itu pangeran Itu kan sama dengan malaikat bilang gini, Gusti, jenengan tak puji-puji tenan, tak suci tenan dibleke keputusan kok rawan salah. Yaiku Adam udah dadekno napa? Khalifah. Itu artinya malaikat ragu terhadap keputusannya Allah. Jadi gampangane puji. Jadi pangeran disomasi, pangeran di interupsi. Kenapa? Yang benar aja Gusti. Tak puji-puji tenan digeledek kayak keputusan salah. Paham ya? Karena malaikat bilang wa nahnu nusab
Kita ini membaca tasbih, mau coba tasbih maknanya nyucikno pangeran termasuk suci dari salah. Bahkan suci dari potensi salah, bukan sampai salah, bahkan suci dari potensi salah. Kalau pangeran suci dari kesalahan, suci dari potensi salah, suci dari jalan, suci dari segala yang tidak layak, ya sudah kita bilang saja subhanallah maha suci Allah. Kita tidak usah bilang saya. Kalau saya ini kan rawan ada keterbatasan, ada ada kebodohan, macam-macam. Paham ya? Nah, ini perlu kalau aturakan. Sebab itu semua wiridan sing abadi itu namung subhanallah wallahu akbar. Iki rungono tenan. Sehingga ketika kita nanti mati utawa mengke teng ora-ora masa niku ketika Kanjeng Nabi dikei hak pangeran, Mas saiki sapa wae sing ape mbok syafaati iku hak amat tak turuti. Itu dalam semua riwayat fa akhiru lillahi wa ahmadu bimahamida alamani harabbi. Ketika wong njaluk syafaat Nabi Ibrahim raiso, Nabi Adam raiso, Nabi Musa raiso, Nabi Isa raiso, raiso. Ternyata Nabi Muhammad muni iso wadene ya raiso. Jadi Kanjeng Nabi mau muni, iya, aku iso nyafaati. Pikirannya Nabi itu gampang. Karena Nabi muni iso luwih tawadhu timbang muni nabi-nabi raiso. Nabi-nabi muni raiso mergo setengah sudzon mbek pangeran. Pangeran itu ghadibal yauma lam yahdab qablahu mislah. Pangeran sekarang murka, pernah murka kayak sekarang ya. Jika nabi-nabi ku groh. Nabi Muhammad tenang aja. Semua orang wong wis dalam keadaan panik. Jenengan saged ya Rasulullah nyafaati jare Nabi. Ya iso. Ternyata Nabi maknane iso itu fa akhiru sajidat. Nabi jungkel sujud nang pangeran. Dan beliau muji-muji pangeran bima hamida. Dengan pujian sing luar biasa. Saat itu diajarkan oleh Allah kepada Nabi. Rata-rata ulama pujian itu adalah termasuk yang dipakai sholat itu. At-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatun apa? Segala kehormatan, segala kesucian, segala yang baik-baik itu lillah milik kau. Jadi Nabi sendiri itu tidak mengajukan Gusti niku mas kula nate gawe madrasah niku gawe masjid ora ya saya muji pangeran. Mboten nak ngono ate emel pangeran diwarai ngono. Lah ditiku dhuwit kudunya aku. Malah nyorok sampean. Demen ngani ngoyo sampean paham ya? Niku kiai Gusti begane mulang ditiku cangkem gaweanku ilmune ya kok aku. Misalnya ana wong kere sabar niku kere Gusti sabar ya kok aku. Kerene ya kok dene iso sabar ya kok. Aku tetep kalah. Semua bentuk ngamal diajakne pangeran ora ana gunane. Mana Kanjeng Nabi mau muni ngono. Enggak sih kayak Islam tenanan jadi Nabi. Paham tenan selirane pangeran dia paham. Makanya dia Nabi aja at-tahiyatu segala kehormatan at-tahiyatul mubarakatuh wa at-thayyibatun. Dan beliau tidak mengajukan permintaan apapun ya sudah gitu muji-muji terus. Muji pangeran terus. Nah, sesi pangeran kan pusing dipuji terus. Pangeran wis besok manusa muji dek arep. Sesi pangeran takok, "Ya Muhammad irfa ra'sak wa sal tuqta." Mas, sampean muji terus, sampean sujud terus, saya sira lagi njaluk opo. Ya. Akhirnya Kanjeng Nabi lagi karena Allah yang nyuruh, kan gak ngelama tuh karena Allah yang memberi hak, memberi ruang. Karena piye teman jaluk opo? Irfa ra'sak wa sal napa? Tuqta. Akhirnya Kanjeng Nabi ngangkat sirai, bareng ngangkat mustakane. Apa, Mas? Umat kula, Kak. Gusti. Sing ngomong akal-akal, sing saya zina tau bento tau macam-macam. Niku sebuti mawon nak ya tetep ngeseni nak la ilaha illallah pangeran tetep jenengan. Piye wae kabeh dosane Bani Adam ku profan iso ilang, tapi ngamale yo ilang lho ora dosane tok. Kowe catet to salah paham. Lho kak iki ben sampean adil, kok dosane tok ilang ngamale ra ilang. Ngamale lah ya ilang. Lha misale ke sedekah duwe sapa aja? Lha duwe pangeran kan? Kowe ngamal bangun masjid nggih madrasah duwe sapa kok? Duwe pangeran. Kok pamer pendigu yo. Wong olehku mbok pamerno. Kan tidak ada gunanya semua, paham ya? Tidak ada gunanya. Ngamal-ngamal itu hilang kasih. Karena ngamal soleh itu rawan nganggo duit wae pangeran. Kowe sujud nganggo bathuk ya bathuk gaweane napa? Mulane pangeran ketika nek jihad kul ingkana abakum wa abnaukum niku, nak anak bojonem, kancanem, terus donyanem wa masakinu tardona omamu luweh mbok sebang Allah. Kowe aduk mlebu neraka ya. Ada sahabat yang tanya, "Gusti, mosok pangeran sadis ngono? Mosok wong kon perang padahal nek ninggalo anak bojo. Wong kan wajib anak bojo, Gusti." Dari jawab Kanjeng Nabi, bahasa manusia di depan Allah pasti salah. Kowe kok muni bojo piye? Kowe ketemu gede 20 tahun terus mbok keloni. Kok muni wae ku piye? Sing gawe nyawa pangeran, sing desain ayu pangeran.
Wong ketemu gede sing ngekeki nyawa pengiran saiki mbak aku bojomu. Ketika pengen nonton, kowe saiki jihad ora usah merhatekno bojomu, kowe wajib perang bela Kanjeng. Sahabat ada yang tanya, tapi bojo kula teng omah ya. Kata bojo kula iku nek ngarep pengiran kan salah. Lho nek kowe ngaku bojo aku sing gawe jare pengiran. Paham ya? Artinya di depan Tuhan enggak bisa diperbandingkan iki bojo kula anak kula. Wis anak wong kowe kumpul bojo menuruti nafsu. Iku anak iku bonus bar ngono ya kok. Mbok kula soro ngrumatem ya ora ikhlas, ben nak gedhe ngrumat kowe. Ngrumate nganggo sasi. Paham ya? Wong nuntun kowe nak setruk. Macam-macam. Paham? Kok nek pondok iku nglanggeng mesti ben ora dirasili sing mimpin, kowe boe ikhlas mbok ora. Ya ora jelas. Kan kalau kita kok itu yang Gus, ngger kiai kan diwarisi Guse berarti pondok monarki dinasti. Iya dinasti nak. Nah, kowe ra cocok ya lawan. Lane Gus-gus wajib ngalim dadi sing lawan iku grogi. Ora ngalim dilawan ya kupet tenan. Lane cara kula ge demokratis mawon iki Gus iku monarki. Tapi kena kepen nglawan aku ora apa-apa pondokku bugendiku ya agar ngalim sak dhuwure aku. Ayo meriang ora apa sistem terbuka asal fair asal apa? Ojo kok drengkit tok kiai iku monarki bapake mati dadi anak mati digendhan. Nak kiai anak iku wis ora ngalim kok ora kesingkir. Biasane urutane mbek mantu sih. Urutane biasane napa? Mantu sih. Nah wis sesuk wong liya juga bubar pindah ning pondok napa? Semua amal manusia ini kalau cerita, kenapa al-baqiyatus sholihat kok hanya diartikan kalimat la ilaha illallah wallahu akbar, tidak menyebut amal-amal soleh kayak haji, kayak zakat, kayak sedekah. Karena kalau kayak haji, zakat, sedekah itu kan pakai uang, pakai harta juga milik Allah, semuanya milik Allah. Dan Allah sendiri ini ada gunanya semua, manusianya juga gak ada gunanya, buminya, langitnya juga ada. Sebab itu al-baqiyatus sholihat, kalimat yang abadi hanya la ilaha illallah wallahu akbar. Wala haula wala quwata illa billah. Ini penting kalau terangkan. Karena sekarang itu sudah hilang ilmu kayak gini. Orang itu mendewa-dewakan sedekah, mendewakan haji, mendewa-dewakan zakat. Memang itu rukun Islam dan bagian dari kebaikan. Tapi kita lupa bahwa ada kebaikan di atas itu. Ini ku kesejatian nak manusia mau tak dulu zaman rungono manusa ora ono sedekah, ora ono zakat. Zaman rungono langit bumi ora ono sapa-sapa. Sing ono mau Allah. Nah, ketika kowe wiridan la ilaha illallah itu main kembali ke alam sing dhisik, iku ora ana apa-apa sing ana Allah tok. Paham ya? Sing gedhe ya Allah tok, wallahu akbar. Sing duwe daya nggih pangeran tok, la haula wala illa billah. Di sini ini kenapa al-baqiyatus sholihat diarteni kalimat 5 ini, yaitu la ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa. Karena riwayat dan teori itu meyakinkan betapa urgennya kalimah ini, betapa hebatnya kalimah ini, itu sampai kiai-kiai digawe wiridan bersolat. Nah, wong elu digo tahlilan. Tapi padha ora ro karepe mau diwaca balik terus turu. Lah iku mari perkara. Kiai ini ra iso nerangno ya kadang ora paham. Ya sebagian paham tapi rasa-rasa nerangno mergo wis rutin keseringan. Akhirnya tidak biasa, tidak spektakuler. Ya sudah. Makanya kulon termasuk orang modern, tapi masalah ngoten niku kula ngaku ilmu hakikat. Saya itu tidak pernah yakin temu Allah kecuali dengan kalimat-kalimat itu. Jimen kalau takut pengiran, hak ke ngamal apa? Ngamal apa? Sih ora sing ngamal manusa sing ngamal. Tenang. Kadang-kadang. Ya semoga kalau jimen takut malaikat itu semoga. Takut semoga kalau pede mawon jimen itu. Makanya ibadah tertinggi itu kesaksian. Ya ini disebut Nabi Ibrahim inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Per inci dari wa mahyaya, per detik dari wa mahyaya kehidupan saya itu hakikatnya karena kita tidak pernah menciptakan nafas kita sendiri. Kita tidak pernah menginjakkan kaki di bumi kemudian bumi ini milik kita ya enggak. Semua perangkat dalam hidup kita wa mahyaya adalah kesaksian kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga wa mamati, mati ingsun. Makanya kalau saya itu meskipun bohong lebih suarga ora mati ora wedi. Teorinya tidak. Dari Sufyan Ats-Tsauri ditakoki, apa kalau Anda mati itu takut? Wah, aku urip wani apa meneh mati. Loh. Tapi nak mati kan butuh sanggung ngamal dari Sufyan Ats-Tsauri takoki. Ngamal piye? Aku iku ning donya iku ya iso mangan di bojo ya duwe donya iku lahirku ya ora duwe apa. Karena Allah Rahman ngerti-ngerti ya di bojo di donya ya iso seneng iso guyu macam mergo pangerane Allah Rahman. Darah tetap ngono sebenarnya akhirat deh. Jadi tenang. Wong pengirane ora ganti, maksudnya pengirane yo pancet Allah. Sifatnya yo tetep ae Rahman, jadi tenang.
Mulane kula nu atur mazhab Sufyan Ats-Tsauri. Makanya dia termasuk ulama top. Lalu kula ada kon kiai khusus nemen-nemen. Wong Pangeran Rahman kok aku khusus nemen-nemen nak malah ru. Mboten mesti hisab. Ora mesti. Selama ini kita hubungannya dengan Tuhan kan baik-baik saja. Kita zaman nenggone jero kandungan ibu ya ora dipopo. Lahir ya udah ora dipopo, ora dipopo. Ngerti-ngerti ke ibu itu seneng, pacaran ya seneng. Dunia bayang nontok orang kasil ya seneng. Ngerti-ngerti beberapa nikmat kita lakoni, ya kita rasano, ya ora sanggup. Lho kowe kok neng ngono mergo pangerane sapa? Mergo pangerane Allah. Lah sapa enggak tetep ngono pangerane Allah. Iku jenenge wa mahyaya wa mamati. Wis kabeh lillahi rabbil alamin. Wah, itu papan atas, mulanya dilatih, kon moco dungo iftitah, jadi sedurunge Fatihah, kon moco itu. Tapi bolak-balik raro karepe. Kasusnya kita ini selalu karep. Aku lawan termasuk ulama sing tugas nerang. Mana gajaran kula terpakai. Tapi ya tadi saya pakai ilmu hakikat, itu ngono iku ya ora ono guna. Gajaran lah ya ora ono apa. Sing ono gunane kersane apa. Nan kula puwe. Umumnya uang nalken mati, pas mati nangis. Kalau masuk kiai sudah nangis, tenang. Saya takut ibu tu. Jangan pede, dia tenang. Karena keyakinan saya gitu. Sudah kita diajarkan inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Zaman kita tidak ada diadakan oleh Allah. Zaman kita tidak punya apa-apa, tahu-tahu di bojo, di anak, di dunia, kabeh rezekine Allah. Lo Allah itu yang kita kenal di dunia ya Rahman. Kita bisa seneng, kadang ramah macam-macam. Dan itu Tuhan yang sama nanti saat kita di akhir. Tuhannya tidak ganti. Paham guys? Orang terus Tuhan yang keriting ngelak rugen. Tidak, Tuhannya itu orang wong sadis, orang wong tukang suud. Dia baik-baik saja. Kan apa mati sing kabeh, makanya Nabi nak ngendikan lanut tanah hadukum illa wa yusiludzan nabillah. Jogeman kowe mati tanpa modal husnudzon mbek penge. Malah Sufyan Ats-Tsauri tahu ngendikane malah tengah meneh. Aku suwun kitab pengen. Aku kasar dengan kitab malaikat Malik. Karena kurang ajar. Ulama, aja kabeh ulama mesti wani kurang ajar be malaikat. Karena ulama itu kastanya lebih tinggi daripada malaikat. Loh ya memang iya kan. Memang keyakinannya kan gitu. Manusia lebih afdal dibanding malaikat. Artinya ya ulama ae kowe itu. Ya ora usah ngaku klasemen, sampean bareng ora. Mulya dibanding sapa iso ora iso wae. Urip ngono. Sebenarnya aku ora seneng sampeyan kitab malaikat Malik. Bahkan sing nangani hisab tukang ngecek wong tua aku ya ora seneng. Ditakoki, "Lima daya Sufyan?" Karena sak sayang-sange wong tua aku, jek sayang pangeran. Wong tua sayange pas-pasan lho. Sayang aku tenan ditinggal mati pletas aku dibandros. Lah pangeran ora iso mati. Jadi nak sayang ya hormat terus. Jadi ulama dulu itu punya logika ternyata mahabbah atau isek ning Allah Subhanahu. Ya, yang saya kenal Tuhan aku cilik ra dipopo, bahkan dalam kejadian sing detail sing dulu aku neng kandungan ibu. Siapa yang bisa berperan di situ? Sing ngekeki nafas sapa, sing ngekeki kehidupan sapa. Zaman kita masih di kandungan, toh tetap hidup, tetap sehat. Kalau tidak Tuhan karena siapa? Malah ada pangeran nak ngudat-ngudat, wa in antum ajinnatun fi butuni ummatikum kira eling ta zaman kowe berupa janin, berupa orok ning wetenge mbok. Lho sak kowe iso mangan, iso golek dhuwit, iso mangan sawangane golek dhuwit krana kangelan. Iso mangan mergo PNS, mergo di pekerjaan tetap. Lah zaman iki kandungan pekerjaan buyutem. Kan kowe cilik, pelayan-pelayan sing nyelamet to sapa? Kowe ora roh kiri kanan. Nyatane urip mati gede. Bareng gede di ikhtiar malah jadi musyrik. Mergo gara-gara yakin krana ikhtiare dhewe. Lan pikir orang muda-muda wa antum ajinnatun fi butuni ummahatikum. Lan fala tuzaku anfusakum kowe aja sok suci. Kowe zaman ning kandungan sing ngrumat pangeran, zaman sing wujudno pangeran, bareng wujud malah jadi kurang ajar. Iso sedekah di dhuwitku, iso haji ki ngamalku. Aku iso mulya ngene barokah ilmu, barokah ilmune buyutem. Lan kula semakin ra seneng mulya mari sirikis biasa mawon. Wong ana sampeyan seneng aku biasa mawon, sampeyan yang biasa wae padha biasa. Senengmu ora ana gunane. Nek tak ibu bojo kula sik urip wasiat kula, Dek aku nak mati suwe dipendem ora ngundang kiai. Lan tak kok nyalan aku. Gus Pak kabudut ora ono segala akhir kasih praya terus ora kiai wis mati. Gampang lho. Lah nek mate kaya aku mate kaya awake dhewe sing bulet-bulet iku. Karena orang-orang yang tinggi yang punya ilmu hakikat itu yakin inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Salat kula Gusti. Kowe iso salat ya krana rahmate Allah, ya krana hidayate pangeran. Wa nusuki ibadah haji dan yang lain juga krana hidayate pangeran. Wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarikalah.
Wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin wa ana awwalul muslimin. Mau isane nyerah tok. Sehingga ketika kita di alam raya ini nyekseni beberapa rahmat Allah, karena Tuhan yang sama nanti kita hadapi di akhirat ya kayak itu. Ngono bute mau asyhad, kula nyekseni Allah ilaha illallah sing wujud hakikat namung jenengan. Mau nyekseni melok nyekseni itu ning dikon gak usah intervensi, nyekseni roh tok. Ngerti-ngerti kowe seneng iso mangan, iso asik, iso bercengkrama, kula nyekseni rahmate jeneng. Kamu tidak akan bisa menciptakan rahmat. Bahkan zaman di dunia pun kamu tidak bisa menciptakan rahmat. Apalagi nanti setelah mati, kita juga tidak bisa mengambil rahmat atau menciptakan rahmat. Tentu mendapat rahmat zaman di dunia dan akhirat kabeh kersane Allah Ta'ala. Kabeh inna sholati wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Nah di sini ini kenapa al-baqiyatus sholihat ngendikane ulama-ulama niku kalimat-kalimat tauhid. Niku la ilaha illallah akbar. Niki rungokno tenan. Sehingga kita ini bangga dengan amal-amal sing sifatnya religius. Nah sekarang kan banyak LSM, banyak aktivis, banyak macam-macam. Soal wiridan itu soleh ritual. Nah tukang sedekah dari soleh sosial, semua cara akademik dibagi-bagi. Nah soleh ritual itu egois. Nah soleh sosial itu sumrambah. Semua omongannya bodoh apa habis. Memang itu ironis, pemahaman demikian itu ironis. Meskipun si wiridan itu ngilangi sumpah kono ya bodoh ironis ya. Dipilih-pilih tenan sebelah arah karep. Padahal dengan wiridan roh karep itu memang luar biasa. Kok luar? Wonten ulama sing saking kurang ajar, saking mantepe tauhid. Bener wiridan nganti 3 dino, angger suwe-suwe ramangan ngoten. Padahal dia wali terkenal. Arep mlaku wong kampung kono terkenal dene wali wong do nawani mangan. Kok nak bar dikai ra tau muni matur. Ditakoki, jenengan ora tau muni matur. Ya sing ngeke aku dimaturno ndek nek kesempatan ngapel kowe wong apik. Lah aku wali ramangan mati ra apa-apa. Jika kampung situ menjadi terpelajar nak wong ndekne sedekah bukan berarti lebih unggul. Ndekne dhewe kepengin selamat kon neraka. Ya butuh swarga. Padha aku wiridan butuh swarga, wis padha butuhe rasa matur-matur nuwunan. Tapi akhirnya melatih tahu. Dadi wong ora sok-sokan. Lah wong saiki kan padha ora paham. Apa artinya dan uripe gawe wong? Padahal sing muni ngono ora tau sedekah lho. Uripe gantung wong liya kan enggak realistis. Padahal dhewe kadang seneng ra komentar ngono, sing komentar ngono pengamat. Paham. Tak merasani sedekah dhewe ora komentar, dhewe nganti sedekah kan ya butuh swarga. Artinya dia tidak mensedekah nyedekah ya wae dhewe ben selamat kok neraka kan. Wong ngamal-ngamal dhewe kon matur nuwun kan. Makanya di Quran sendiri itu man amila sholihan fali nafsi, kowe nak ngamatke yo gak manfaat kanggo awam dhewe kan. Jadi matur nuwun etika sosial saja, ya basa-basi ben samane pantut ngono saja. Sebenarnya itu tidak menyentuh ilmu hakikat. Kalau ilmu hakikat sama sedekah, haji, salat, zakat. Yang kamu bayari siapa? Diri kamu sendiri kan. Man amila sholihan fali nafsi. Ngamal soleh pasti nguntungkan diri kamu sendiri. Akhirnya nang kampung terkenal dinta ini biasanya metu nek 3 dino. 3 dino metu tenan kan. Nah, dene takok ngene, pancen ulama iki mesti ana nakale. Jenengan niku nak mangan ngenteni 3 dino nganti padahal kadang sing makani jenengan kan wong sing mergawene syubhat, kadang duit riba, duit bodho. Lah justru iku, aku manganku ngenteni 3 dino. Kok wong nak wis mati, gak ana sing dipangan kecuali asu iku asu dadi halal. Dadi artine nak wis kerere, iku halal. Mulane dadi lho iya kan ad-darurat tubihul mahdzur. Wong ku nak mangan, ora banget. Paham? Mane koyo kula nu termasuk ulama sing nyuruh kula niku wong alim. Jadi koyo kula nu ora iso masuk dhuwit kula akeh keramat ora iso mulya nemen-nemen. Ane iki kok idah ngenteni halal ngenteni kecepet. Nek kadang kanca kula takok, Gus, jenengan wis makmur wis guru wae, ora sangkemu aku lama padakno kowe. Makanya saya itu dulu heran, bapak saya itu pondoknya lebih bagus ketimbang dalamnya bapak. Sekarang saya juga di rumah saya itu ya bagus. Ya karena untuk mesti halalnya itu ulama itu milih sekadar supaya tidak resiko menjadi halal. Aku nek darurat atulah halal. Wah. Nah, darurat itu harusnya jadi setengah hari wis mesti. Nah, ulama dhisik kuat 3 dino, paham? Kuat piro? 3 dino. Aku wis setengah hari wis halal. Wah, terus intinya temen. Malah repot tuh, malah apa? Paham ya kalau terangkan.
Sebetulnya tahlilan yang didesain para ulama, wiridan yang didesain para ulama, dan kalimat sholikat yang didesain para ulama itu urutannya itu musalsal ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cuma kita ini kan sering kena hijab, sehingga kita hanya bisa memahami ibadah sosial, kayak sedekah, kayak zakat. Ibadah sing kaitane tauhid murni la ilaha illallah. Kalaupun dibaca mau sebagai rutin. Padahal kalau kita mau mereset ulang, zaman rongono dunya, rongono manusa, wah penting kan. Mau ana Allah dhewe. Bariku Allah gawe manusa ben kenal Allah. Ya sudah begitu saja. Betapa tidak pentingnya manusia, wong tau ra ono, tau napa? Malah Jokono sering gawe masalah. Mau wae ikuti, gawe masalah. Lha manusa ora gawe masalah kula cerita bolak-balik. Manusa iku ora ngarep bener, umpama ora rahmate manusa ora bener. Kula bolak-balik nyontokno. Misalnya manusa donga, ya Allah kula pengen dadi polisi sing sukses nangkep penjahat. Iku nak dongane ning multajam disembadani, iku pangeran kehat. Engko polisi iku digawe iso nangkep penjahat. Nak ngono wujude penjahat mergo dongane wong iku. Paham nggih? Lho iya ta nak artine mandi kan dene dadi polisi sing nangkep penjahat, pangeran nak mandekno kudu gawe penjahat e. Paham nggih? Terus dene sing nangkep. Padha ke dadi kiai, mesti kula dadi kiai sing santri nake kudu pangeran nggih bodho sik. Sing kena dimlepui dikan. Mboten ning fair saja. Padha, wis Gusti Cahyu supaya seneng kula pangeran kudu gawe iki telmis sik. Nak uteke dek waras sing moh. Oh, sing kira ngatur sana sini diterakumno uteke digawe kelainan. Paham nggih? Digawe khayalan asumsi sing gajel jelas. Akhirnya menerima keadaan. Aku curuke akhirnya soal apa? Tapi itu pangeran kan merubah cara sini kan? Pripate diterakumno. Asumsi cara berpikir dicuci otaknya. Kan tidak gampang menerima keadaan. Lho artine manusa kudu ngopi wae ku salah. Sing bener mau ta'abbud ngrasa kawulane pengen. Makanya kesalahan manusia sendiri itu rentan. Mulane tenggane hadis qudsi ku ono hadis sing paling ngeri. Suatu saat Rasul itu di hadis Muslim, nang orang-orang Masar ditekano. Jauh bil yang juga ditekano. Hei, wong suka-suka mlebu neraka. Terus juga Gusti kula kan sering sedekah ngene iki kowe sedekah pamer. Karo dene buku sedekah donyaku kok malah mbok pamer sing amal kowe. Dadi kowe sedekah ngamal wong tapi pamer ben kowe sedekah. Aku sing paling penting sing gawe donya, gawe hidayah, tak mbok sebut ya dari pangeran. Neraka kowe. Tekakno ulama. Ulama neraka pisan. Kenapa Gusti kula peganganane mulang? Sing kok mulang ilmu, malah wong dhewe ngalim kowe ilmune manfaat. Aku malah ra mbok sebut-sebut neraka. Mulane kula mulang iki ben gak mlebu neraka. Mergo kalimat bagian kan lha maksud kan kalimat bagian di sini kan gak ono Gus Bak ngalim Gus Bak hebat kan Allahu Akbar pangeran sing hebat. Mulane aku ora kena hisab bener. Mergo aku marahi sampean marahi Allah. Mulane ora aku ben mbok arani wali ngalim wis pokoke tak warai la ilaha illallah apa napa? Apa? Wis kowe mulang apa kabeh ilmu kok aku tapi ra tau nyebut aku neraka. Neraka. Sing kere-kere sabar zuhud. Kowe zuhud krana apa? Krana kere ben bus warga. Wis padha wae kowe maringi sabar ya aku kere aku malah nyebut-nyebut warga neraka. Turun neraka. Mulane di sini ini Quran sirine Quran kenapa setan nyerah illa ibadaka minhumul mukhlas. Sing ra iso digodho setan ikhlas. Padahal janjine setan yo pinter, mangsa setan yo pinter, setan yo telmi, asine yo teke yo goblok. Wong dekne dialek pangeran zat paling pinter. Ketika dekne wis divonis gak bakal untuk hidayah, setan nggih pengajuan. Gusti, tapi saya beri hak lah biar nagum ajmain. Diberi hak menyesat. Ya dari pangeran yo pinter, setan teke pas-pasan. Nganggo cara apa tan iso nyesat temen. Dene sumalaat ya nagum mimbaini aidihim wa min khalfihim wa an ayma an sama ilih. Gusti pokoke manungsa tak bodho saka arah ngarep buri kiri kan kowe tak bodho dari pangeran cek bentone setan tanggo iku akhire padahal setan dengan mengira kanan kiri ngarep buri wis kabeh la ubiyano majbain nyongkone wis dari pangeran cek istisna ya ora tak bakal mulai kecuali sing ikhlas kowe ra iso ta. Dari setan. Gusti kan kula pun muni asmain dari berbagai arah. Kowe kan gak muni arah dhuwur mek ngisor. Iki ku jare ulama. Karena setan lupa umpama setan pasti ku muni kiri kanan depan atas bawah. Untung setan yo goblok. Lan setan ora tak kuwatir. Setan iki goblok.
Mulane kena diakali Ibnu Abbas nih. Ibnu Abbas nak salat kok ditakoki ubadiru hadus setan. Ubadiru wasaitat setan. Aku ntar setan. Dan sebenarnya pas setan toto begodo aku salat wis bar. Berapa sih? Tiga setan itu pinter diakali Ibnu Abbas. Nak salat kok Allahu Akbar krana pangeran. Mumpung ijek ngomong. Mumpung ijek krana pangeran terus setan lagi godo ngerayu wis bar. Barang dekne sedekah lillahi taala setan pengen ngerayu wis bar sedekah terus mau dapat terus nyelip idene lah padahal setan itu nak ape godo itu toto-toton. Ke setan seneng maca. Mulane darani la uzayyinan lah. Dekne iku nek godo maca sih. Ibnu Abbas ibate ora maca war-war. Lah iku akhire kok gekekno ditiru. Salat rong kajingan. Iku ana syarat ilmiah itu kan. Butuhe cepet. Mergo nak kiai ne maca sih setare maca aku tetep ketemu. Kita tadi cek kelabinan noto kanjeng, kiai ini rasa kelabinan terus sholat. Akhirnya cepet di, cepet kiai ini kan. Setan noto kanjeng bar, kiai ini wes bar. Wah ya nyorot. Kadung ditulis ketompo. Setan itu juga tidak pinter-pinter amat. Ya akhirnya pengiran ngenyek setan. Yo kok goblok. Kowe kan wis puas toh tak kei tak turun. Tapi kowe gak muni arah dhuwur mbek ngarahi. Terus dari pangeran wa izzati demi keagunganku. Kalau aku sing bertaut sing iktimat ning aku. Mesti tak selamat. Iku ngisor iku artine duwe tawadhu. Dhuwur artine ikhlas ning Allah Subhanahu mesti tak selamat. Inna ibadi laisa laka alaihim sultan. Kawulaku sing ngene iki kowe ora bakal di kemampuanku. Jadi gampang. Mulane kula niku pun sida tak bola-bali kula mboten sok suci. Bojo kula sering protes. Gus kula niku nak ngamuk jenengan ora tau mbok wales iki. Bojo kula nak undang kula yo. Ya kok males iki. Ngamuk lah aku ngamuk. Aku ku ngamal ning gone tangga ning wong melarat sudah kok kadang ra tidu. Nak mbok amuk rasa modal terus sabar malah tok ganjaran aku. Mampak. Jadi kaya aku ngene iki dadi wong alim mulang tok ganjaran. Coba misale serapayu, ora serapayu nyai terus wong ngenyak malah enak to ora usah mulang tok ganjaran modal sabar. Jadi sebetulnya pengiran itu gampang, ibadah nopo. Kayak gue no kira rasa suka paling masjid, modal sabar kira ibadah. Memang berat sing jalur gini berat. Tapi gue luwih murah, mergo gak biaya paham gitu. Luwih murah mergo ora apa? Ora biaya. Dan itu bagus itu udah. Nah di bangku ibadah nyono bojo tuku kalung gelang malah larang. Aduh nyabari judine malah murah. Gak usah biaya. Jadi teori ini mungkin absurd cara orang banyak, tapi itu sah menurut Islam sah. Paham boleh balik. Kenapa saya ngaji tema ini dan saya istikharah? Saya bukan sekedar itu karena saya tuh dulu itu ya janggal saya seperti sampean. Kenapa ibadah-ibadah yang kayak kalimat thayyibah kok dipuji-puji kayak itu? Padahal kalimat thayyibah kan efeknya tidak sampai manusia. Beda dengan zakat sedekah kan efeknya dirasakan manusia. Tapi setelah saya pikir-pikir, lah iya sedekah nganggo duit pengira. Hidayat kepengen sedekah wae pengira. Yo wae pengira. Berarti ujung-ujungnya kata kuncinya tetap nopo pengira. Nah kata kuncinya pengiran ya Allahu Akbar la ilaha illallah wa napa. Sedekah mbok kombinasi nabi tauhid malah luar biasa. Misalnya ngeten. Sampean punya uang 200.000 kowe sedekah. Tapi karena Allahu Akbar, Gusti, karena Engkau Maha Besar, Engkau kasih gantinya ini. Berarti kowe sedekah ning makhluk sing mbok iya seneng. Pangeran ya seneng karena motivasi sedekah ada adalah Allahu Akbar, karena Allah mampu mengganti yang kamu sedekah. Nah, kalau sudah begitu mesti ditampa pangeran disebut wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifu. Jadi semangat kita sedekah karena yakin fa huwa yukhlifu. Allah pasti mengganti. Berarti semangat kan Allahu Akbar, Allah Maha Besar itu mampu mengganti. Orang sedekah suwak nanti kan dapat imbalan. Ruwet. Jadi sebetulnya kombinasi sosial pun kombinasinya juga dengan Allahu Akbar. Paham ya? Misalnya kasus kula mulang sampean kan ora proses. Kompensasi ini ra jelas, emojine gak jelas. Justru itu nih mergo Akbar, tapi Allah tetap mampu genteni. Paling gak genteni ya sebagainya sebenarnya bus warga apa. Misalnya warga ora penting untuk ridane pangeran. Paling penting sebab ini kan ulama al-baqiyatus sholihat kabeh ulama sepakat la ilaha illallah wallahu akbar. Lane kula latih nggih mumpung sampean rong mati, nek ketemu pangeran ben pantes. Kalau swidak tahun ben apa? Pantes. Kula ya ora yakin umur kula dawa ya ora kepen umur dawa, rumput super dawa. Sampeyan seneng ae, masuk melarat lah ora wani mati. Yo lucu kok aneh. Kok sampean barang juga aneh.
Urip ra jelas tapi ra wani napa? Bare wedi ora suar. Ngilung serapan lebih swarga. Soben ora pantes sing ora pantes. Urusan pantes ora pantes. Wong pangeran kena buat Gusti kula mlebu swarga niku ora pantes. Tapi Bu neraka ya ora kuat, nah cara Bu Nawas diakali. Cara mudira beda meneh malah pangeran diwarai. Di suatu ketika jare ini hedek. Wong mudira nglaus, bareng laut ana prahara, kapale kena topan macam-macam, semancing rantuk kena topan macam-macam. Wong donga dhewe pangeran. Laut itu tapi untuk yo awake sekarang ning gone pelabuhan kumat. Ya kumat macam-macam ya mesume minume macam. Bareng mulai ning kampunge ono kebakaran. Kayaknya di kampung saya ada kebakaran. Bareng tambah dekat rati mau kampungnya tapi omahe kebakaran kok. Dene dungane mesti ya Allah, kenapa urusan laut di bawah darat? Gak terima dene kasus dene laut hukumane nek ya. Dene ya Allah, kenapa urusan laut di bawah-bawah apa? Akhirnya pengiran, oh awas tidak ada segor. Iku ceritanya seorang kiai berkesan sebenarnya ya Allah, sebenarnya aku tidak tidak ya Allah, salah saya kan di dunia, kenapa di bawah-bawah? Lagi-lagi aja. Lho tapi ku yo ora bener. Mulane Kanjeng Nabi ngendika, nek wong mukmin tok musibah ning donya, utawa untuk kesusahan ning donya dadi kafaroh, ben ora nganti tok akhirat. Dadi urusan donya diselesekno ning donya. Mulane dari hadis mukmin ning donya dicoba ku apik, mergo urusan donya diselesekno ning donya. Jadi tidak dibawa-bawa ke akhirat. Pak. Jadi itu cerita tidur kiai, tapi memang itu ada filosofinya. Cerita itu ada apa? Ini penting kalau terangkan supaya semangat sampai mengingat hal ata alal insani minad dahri lam yakun syai'am madhkur. Jadi piye manusa ku tau ra ono, langit bumi tau ra ono. Ketika ada semua, tentu kata yang sah, memarani sholihat, kata yang sah sing layak. Iku mau Allah tok, Allahu Akbar la ilaha illallah. Karena zaman alam raya ini tidak ada sing ono Allah sarata. Berarti kalimat sing hakikat, kalimat sing wujud namun kata Allahu Akbar la ilaha illallah. Nah setelah langit dan bumi ada, manusia ada seperti itu. Ya sama saja. Adanya mereka itu ada yang diadakan saat bisa dilenyapkan, ditiadakan lah. Lah wujud sing ini ki wujud tanpa eksistensi. Lah wujud sing tanpa eksistensi tentu ora perlu dipuji-puji. Sing wajib dipuji wujud wajibil wujud. Mulane kalimat al-baqiyatus sholihat kabeh nimbalik ning Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini la ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata. Makanya niki kula nggih pun ngrasa tuwa dan saya merasa bahwa pilihan-pilihan ulama mendesain wiridan begini itu sudah ada riwayatnya. Sampai kira bahwa ulama itu tanpa riwayat. Memang setelah sampai mudin terus kiai-kiai sing rutin tahlilan mungkin wis order gitu. Itu kan kasus saja ya artinya ya. Tapi sebetulnya itu filosofinya luar ya. Saya itu alhamdulillah sekarang itu semenjak 2005 yang wasiat nggih kathah. Aku nak mati imami salat itu sebab kadang sing lepas ya akeh wong mati, wong ape mati-mati sing ganti nyali ngadepi pangeran itu sama sule mbak aku. Wah aku ya rada grogi wong mesti go tawatu wong mati. Kira-kira sampean wakofanku ya akeh ngono wong sugih urung mati saiki cerita apa kok sampean dunyaku kiai si A si B termasuk aku. Anake matur aku. Gus wah. Yo sampean itu warisan Gus. Tak kemo. Wah. Tenang. Jadi ini pokoknya kira-kira sampai saya nanti kon aku ini tapi wong tuamu kurang aja paling bajati regane piro kata buskan rokok omah. Sing kiai liyane seneng mergo ape entuk dhuwit aku mah kaboten rokok kurang om. Coba ngawur paling buan terjadi 1000 paling nak ditoke 1 miliar. Nah ki 5 nak lagi pinter 200 juta. Ngono nanggung rokok mau. Aduh rasa wasiat alami wae. Jadi aku ora perlu tanggung jawab, ini ora perlu tanggung. Jangan enak. 50.000 lah tapi ora usah tanggung. Ora usah kesepakatan. Lah itu asal usulnya dia tuh punya anak putri mati, ya mati ti. Kulo kan nglepas jenazah. Iki kulo cerita. Saya ini kan selama ini sudah merasa ada kedangkalan pemahaman terhadap kalimat-kalimat kulo terang. Pokoknya sebudi mawon dawuh Rasulullah, mangko la ilaha illallah dakhalal.
Jadi la ilaha illallah itu satu kalimat yang orang kafir itu menjadi mukmin karena la ilaha illallah. Orang-orang kafir itu harusnya neraka abadal abad. Tapi gara-gara melafalkan la ilaha illallah menjadi layak masuk surga. Nanti disiksa ratusan tahun mergo penggaweane zina, gento, maling. Tapi karena kalimat yang satu ini suatu saat tetap dimasukkan suar. Nah, ngono la ilaha illallah itu kalimat bener istimewa, bener-bener mutu. Tapi selama ini kan kita hanya rutin saja. Hanya rutin saja. Padahal kalau kita ngerti prestasi la ilaha illallah, sangka kafir menjadi mukmin. Vonis abadi ning neraka berpotensi mlebu swarga. Beberapa keunggulan la ilaha illallah. Itu lagi pula sak nakal-nakale manusa ning dunia itu kan ada durasinya. Mulane kalau cerita ini cerita nyata, ada seorang ulama sing gak tahu dosa. Wali ra tahu dosa. Karena dia yakin mlebu swarga karena prestasi ngamal. Suatu saat apa mlebu swarga mbek pangeran dicegat. Fulan, kowe kok mantep mlebu swarga krana apa? Gusti kula mulai cilik ra tau maksiat. Penggawean kula taat. Berarti mlebu swarga krana ngamalem. Ya gak apa-apa kene swarga. Ning donya 80 tahun, ya swarga 80 tahun. Meriah. Makanya ya, saya itu terdiri sebagai ulama dan saya yakin dicintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena ulama lah yang bisa melogikakan dawai Rasulullah. Selama ini orang-orang Mu'tazilah kan janggal, lo surga kok karena Allah itu gimana? Kita ini disuruh ngamal ya berarti surga karena ngamal. Tapi ulama bisa menjelaskan kalau surga karena ngamal, tak sering-seringnya manusia ngamal 80 tahun, nak umur 100 tahun. Nak swarga karena ngamal, swargane 100 tahun. Paham ya? Meriang deh. Gusti, kepengen kula niku swarga selawase kok namung 100 tahun Gusti. Sing selawase rahmatku. Makanya kenapa masuk surga karena rahmatnya Allah? Mergo swarga selawase wawas. Tentu kompensasi amal cukup. Tapi nak krana rahmatnya Allah cukup karena rahmatnya Allah abadal abad. Paham ya? Begitu juga neraka. Upama neraka krana dosane Bani Adam, sing tau dosa-dosa semangat. Semangat tobat maksudnya ora semangat terus dosa. Maksudnya semangat tobat diharapkan. Karena kali manusia mau nakal kan 80 tahun 1 tahun. Mestinya nak pangeran adil, nerakane yo mau 100 tahun 80. Tapi bariku ora digono swarga lho ora tinggal. Lho artinya nak umpama adil krana ngamal kan nerakane sesuai kadar ngamale, swargane ya sesuai kadar. Tapi ndak, karena manusia itu ndak penting semua dan Allah wis mutusno. Sing tak lebokno swarga krana rahmatku, sing tak lebokno neraka krana adilku. Wong ora paham las pokoke ben pangeran ngomong ngono ora paham Allah. Sing masuk akal timbang krana ngamal. Mergo nek krana ngamal durasine terbatas. Neraka kudune yo mung sebatas nakale 80 tahun, swarga wis batas ngamale 80. Tapi dengan kita yakin, mlebu swarga krana rahmate Allah iku salah-salawase lawas. Mergo rahmatnya Allah juga selawase ulama. Nah di sini ini pentingnya ulama. Ulama lah yang bisa melobby Nabi. Meskipun ya tetap wong ra paham, tapi rodok paham kan. Lho semenjak sampean jelaskan ini kan rodok paham. Mungkin di antara sampean ada yang pernah tertarik sama Mu'tazilah, kok padha gobloke. Tapi setelah dijelaskan ini lebih iya ya. Nak krana ngamal berarti durasinya sama-sama sejumlah ngamal. Iku wae nek ora nganggo tauhid, nganggo tauhid malah ra sido ngamal. Ngamal opo? Ndoko. Dunyane sapa? Jale pangeran. Dunya aku kan dari pangeran, sing buka sedekah duwe pangeran. Tapi kalau gue sholat Gusti sujud, cuma ning hidayat topo. Jenengan, sing tukang ngekeki saiki bukan ngekeki hadiah kowe. Mulane cara sing aran hikam, ikhlas itu dimulai dari tauhid. Bagaimana mungkin Allah yang mengkasih hadiah? Ini ku sampean untuk hidayat. Untuk hidayat gelem sedekah, gelem zakat, gelem poso. Kemudian Allah pula kamu tuntut supaya kamu dimasukkan ke surga. Kuwi wong aneh ta aneh. Kalau misalnya Mustafa tak kei modal 1 miliar, tak kon dagang bareng badi dadi 10 miliar nuntut kula. Gus kei bonus kula sukses. Dong aku sing ngekei modal malah bukan ngekei napa? Lah kayak itu, yang ngasih hidayat Allah, sing ngekei duwe Allah, fasilitas ngamal semua dari Allah. Lho bareng kowe ngamal kok nuntut Allah kene nglebokno kowe ning swarga. Apa alasan Anda kan gak alasan kan? Mulane ngamal ora ono gunane kabeh kecuali sing diikhlasno krana Allah. Lah ciri utama ikhlas itu piye? Iku nek ngamal ora usah nyebut awak niku. Pokoke Gusti Allahu Akbar, subhanallah, alhamdulillah. Nah, kok gak lah maksud piye ngomong ngono? Ya ora ono maksude Gusti. Pokoke jenengan Allahu Akbar, subhanallah, alhamdulillah. Maksude. Kita men neraka ge boten ora ono levele, pengirat badan neraka tersinggung. Mulane ono wali kowe mamune Akbar mesti awal luwih gedhe menawa ora neraka ora ono pengiran badan neraka swarga zaman pengiran ono ora ono neraka ora ono apa.
Jogeman pengiran terima digo tameng neraka. Neraka ora ono papane, barang sing ora penting. Ini penting kula aturaken supaya sampean kalau ditekbir tahlilan atau mimpin tahlilan roh karepe. Nah wiridan ya roh napa? Ora terus aki-akian jumlah. Pak 1000 mlebu swarga tanpa hisab, nak 500 setengah hisab. Nah nganggo guru ana sing nuntun, nak ora nganggo guru ora masak. Piye karepe? Lho saya ini bukan mursyid tapi banyak mursyid yang ngaji saya. Kalau urusan ngaji tembek wong alim to. Ono terus satu jujur. Ora riwayat kok 117 jumlah gampang. Cacile ra iso aki-akian, malah ra gampang kesel cacile. Malah gak gampang napa? Wong tua-tua agak iso akeh. Lah apa maca delok semriyang smeler. Ari kula begitu dolan kiai sing kok setruk. Gus. Nasibe mayit iki duka seputi. Lempat mati sing nalken kula lah. Napa hubungane Mas Gus? Mas nalken pas setruk pelo kabeh. Dari iki tanya. Niku paham apa? Keluarganya umumnya pondok itu kan kalau mati urip kan kiai itu. Lah pas wayahe keluargane mati kiai pas setruk pas pelo, pas darah tinggi. Wah, semula marah yo pelo kabeh. Lah padha kiai nek bar tak gosok. Mbok ana order ngoten ditolak ora masalah. Pelo kabeh ora paham. Aku iku guyu dhewe gak pernah mati pikir tenan. Tak kenal leres dendeng. Mriyang warai kabeh pelo. Bareng dene sirang tak apa. Sing pelo ra jenengan pengkalah dengar ki sotok. Pangeran gak salah apa? Di kula saniki jenengan nggih suatu saat ngadepi jenenge kematian. Kematian mboten penting, mun ngandel kula. Sampeyan anut mazhab Sufyan Ats-Tsauri sing duwe sanad ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ketika sampeyan hidup sekarang kan yo iso seneng. Sing ABG pacaran yo seneng, sing tuwa ngono ape wae ora kasil lah yo seneng. Semua ibu, aku kepengin sugih, kepengin tok yo wis napa? Kayak rugen ben dadi hasil lah ya wis. Pengen. Segini dhuwur. Artinya kan seneng yang sekarang kita rasakan atas nama Allah. Karena Allah Rahman. Dan Allah yang Rahman ini pula sing kita adepi teng akhirat. Dan sifatnya Allah tidak akan rubah, sing pangeran ya tetap Allah Subhanahu wa taala. Mulane pangeran Quran itu gampang ngelingno manusa. Sumarudu ila wahi maulahumul haq. Kemudian manusia nanti dibalikan kepada Allah Maulahu, yaitu bendarane mereka, tuane mereka. Sebagaimana Allah tuan di dunia, nanti di akhirat juga tuan. Dan ciri utama tuan adalah mengurusi kepentingan hamba. Mulane Allah paling ra seneng ambek wong kafir sing ingkar. Wong pangeran wis maringi rezeki, maringi nikmat kok diingkari fungsine, diingkari eksistensine. Lah iki terus darani kafir, jahat wong sing anget. Kok kon ngaku tok, mulane darani jakror. Manusa mau modal ngaku. Ngaku nak dene ku kawula pangerane Allah jurus. Lan pangeran gubet mbek wong ingkar. Wong karuan eksistensine kabeh tergantung Allah kok gak ngaku fungsine pangeran. Lah kok fungsine pangeran disebut mungkir atau kafir atau jahid. Lah kita darani mukmin. Mukmin mana napa mukbir, wong sing ikrar ning eksistensine Allah Subhanahu wa taala. Lewat eksistensi iki terus kita ngikrarno dilatih lewat kalimat thayyibah. Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, wala haula wala